Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan highlight bulan Juli 2024 untuk Sagittarius Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu yang bisa kebaca kartu ini nanti ya. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau afirmasi yang perlu kamu manifestasikan dimulai dari bulan Juli ini. Lalu satu kartu lagi adalah kartu petunjuk, nasihat untuk membantu membuat bulan Juli terasa lebih menyenangkan dijalani ya guys. Oke. Trust me, Juli pasti akan punya tantangannya sendiri, punya ceritanya sendiri. Bisa jadi mungkin akan lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya, atau bisa jadi akan lebih nggak enak guys ya. Tapi apapun nanti kartu yang terbuka itu yang akan aku sampaikan ke kamu Sagittarius. Yes, because I'm a reader. Oke. Aku bicara dengan banyak segi sekaligus ya guys. Jadi nggak semua Sagittarian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Di bawah santai saja. Dan ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Yes, oke. Kita segera mulai saja segi. Yang pertama aku mau ambil adalah kartu mantra kamu dulu. Ini akan menjadi afirmasimu di sepanjang Juli. Halo. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Guys, mantra affirmation, oke. Ya, jatuh lagi. Apa katanya? Owning my power inspires other to do the same. I'm not afraid to shine. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu supaya kamu bisa screenshot guys. Kalimatnya cukup panjang, disimpan di galeri HP ya. Karena untuk memanifestasi nggak bisa cepat-cepat, minimal 21 hari berturut-turut. Kamu baca ini pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur pas lagi ngantuk-ngantuknya. Itu waktu yang tepat untuk memanifestasi guys, atau menancapkan ini ke subconscious mind kamu. Kalau sudah masuk ke subconscious mind, ini akan jadi milikmu selamanya. Kapan saja kamu membutuhkannya, dia langsung naik ke awareness ya. Awareness adalah dasar kamu bertindak. This is good. Oke, owning my power itu artinya dengan memiliki kekuatan. Oke, aku akan bisa menginspirasi orang untuk melakukan yang sama. Aku tidak takut untuk bersinar. Jadi ini berani ya guys. Power yang terlihat di sini dicetak huruf besar, lebih besar dan berwarna. Ini adalah kata kunci dari manifestasimu di bulan Juli ini. Power, kekuatan, shine, bersinar. Oke. Jadi memiliki kekuatan untuk menginspirasi orang bersinar, bercahaya, melakukan hal yang sama. Apa sih gunanya manusia bersinar? What's the function of your shine? Di mana-mana lampu itu guys menerangi ya nggak sih? Kalau udah dimatikan lampunya begini kan mati gelap ya. Oke. Lampu itu di mana-mana pasti akan tujuannya. Sini lampu udah mulai lepas Sagittarius. Aku perlu beli double tip lagi nih. Ada sih, tinggal diganti aja. To shine itu artinya to give vision for other. Jadi sinarmu itu akan membuat orang bisa terbuka pikirannya, bisa melihat lebih jauh, jangkauan penglihatannya lebih luas dengan cahayamu. Kalau cahayamu itu mati, kamu matikan begitu guys. Banyak orang di sekelilingmu jarak pandangnya langsung berkurang. Banyak orang yang akan kebingungan. Banyak orang yang akan kecari-carian sama kamu. Light itu dikasih oleh Tuhan untukmu.
Macam-macam guys. Bisa jadi dalam bentuk kecerdasan, bisa jadi dalam bentuk kebijaksanaan, bisa jadi dalam bentuk power, seperti itu yang terlihat saat ini di kartu Oracle ini. Power itu berarti akan kamu gunakan bagi banyak orang. Mungkin membela orang, mungkin akan membantu orang, mungkin akan membuat orang keluar dari kesusahan, oke? Kamu bisa matikan lampumu itu atau cahayamu itu kapan saja, Sagittarius. Artinya orang yang membutuhkan bantuanmu tidak akan dapat bantuan darimu. Diperlukan keberanian darimu, karena begitu orang-orang bisa merasakan fungsi dari sinarmu tadi, mereka pun akan memancarkan sinarnya juga katanya untuk membantu lebih banyak orang. Jadi kalau ada ilmu yang kamu punya, Sagittarius, ketika kamu ajarkan ke seseorang atau 2 orang atau 3 orang, mereka akan ajarkan ke orang-orang lain. That's the way you shine. Sinarmu itu kuantum istilahnya, menyebar kemana-mana. Because after all we are connected one to each other, ya gak sih? Kita kan selalu terhubung satu sama lain, semua manusia. Even kita gak pernah ngomong dengan orang di Afrika sana, tapi kita selalu terkoneksi. Biar gimana pun, karena source-nya kan satu, universe di atas. Di atas ada kamu, ini, si Unu, si Unu, si Anu, si ini, si ini. Termasuk orang-orang yang belum pernah kita temui secara langsung atau secara fisik, but we are always connected. That's why our shine, our light is always important. Oke. Jadi ketika kamu memutuskan untuk berani menggunakan kekuatanmu dan tidak takut untuk bersinar, kamu akan banyak menolong orang katanya. Dan orang-orang yang kamu tolong itu akan meniru jejakmu dengan menggunakan kekuatan mereka dan juga ikut bersinar menolong orang-orang yang lain. It's not that hard, Sagittarius, ya, tidak sesulit yang kamu bayangkan. Karena kemungkinan orang yang di sekitarmu itu cuma 2. Tapi yang 2 ini nanti akan membawahi kayak MLM gitu loh guys, multi level marketing, pernah dengar? Yang 2 ini nanti bisa membawahi 10. Yang 10 itu bisa membawahi 100. Yang 100 itu bisa membawahi 1000. Dan mereka itu membawa sinarmu. Kenapa? Karena mereka itu mengadopsi apapun yang kamu berikan ke mereka. Kalau tadi itu kecerdasan, ilmu berarti ilmu. Kalau tadi itu kebijaksanaan, berarti kebijaksanaan. Kalau tadi itu kekuatan, berarti kekuatan yang akan mereka sebarkan. So it's not that hard as you think. Oke? Mari kita lihat satu kartu sebagai direction yang akan membantu membuat bulan Juli ini terasa lebih menyenangkan dijalani. Segi, kalau pandai Almighty, kalau pandai Angels, kalau pandai Holy Spirit, come to this reading, please bless this reading. For Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Celebrate your love. Celebrate your love katanya guys. Jadi love itu yang kamu sukai. Ini aku lihat seperti couple sih ya. Jadi kalau misalnya kamu saat ini sedang pacaran atau sedang berumah tangga, suami istri begitu, it's time to celebrate your love guys. Jadi mungkin kalian perlu jalan-jalan atau bikin acara apa gitu ya, atau mungkin spending time together, oke. Tapi untuk kalian yang saat ini memang jomblo, aku rasa kalau tidak punya pasangan, celebrate your love itu untuk apapun yang kamu sukai. Rayakan bersama dirimu sendiri. Contohnya misalnya kamu suka dengan makanan guys, maka di bulan Juli ini banyak-banyaklah makan makanan yang kamu sukai. It's part of celebrating your love. Ketika kamu memakan makanan yang kamu sukai, oh my god, I really love this food, begitu, itu artinya kamu celebrate. Every celebration itu spread a very positive vibes ya. Jadi walaupun kamu makan sendirian, tapi positive vibes kamu itu akan lagi-lagi quantum effect katanya ke orang-orang di sekelilingmu. Mungkin kalau di dalam satu cafe itu ada 10 orang yang lagi makan, kamu mungkin gak sadar bahwa kamu menyebar positive vibes. Kenapa? Karena kamu celebrate your love. Begitu juga tadi untuk yang para couple, kalian tuh terlihat berdua-duaan begini guys ya. Mungkin orang-orang akan lihat ya, terutama yang positive thinking tentunya, ya ampun enak banget gitu ya. Yang negative thinking, jealousan, mungkin yang jomblo-jomblo busuk gitu guys, iri. Ya apaan sih, masa harus begitu-begitu sih di depan umum gitu. Itu yang iri-iri tuh guys. Kamu jangan fokus sama yang iri-iri. Celebration itu selalu fokus pada hal-hal positif, ya gak sih? Kalau kamu bikin acara atau pesta gitu di rumah guys, ada party, kamu itu mikirin yang negatif gak? Kamu ngasih tau yang sedih-sedih gak ke tamu-tamumu? Kan enggak ya. Yang dikasih tahu pasti yang bahagia-bahagia. Anak saya berhasil lulus di Harvard University, karena itulah kami merayakan merayakan syukuran ini. Silahkan makan bapak ibu sepuasnya ya. Dienakin makannya. Di sebelah sana masih ada kue-kue lagi.
tolong doanya ya untuk anak saya supaya lancar studinya nanti di Harvard. Kan gitu ya, nggak ada ceritanya walaupun ini uang kami nggak ada, walaupun ini kami harus jual sawah 100 hektar, walaupun sawit semua itu di sana dijual ini biar anak kami ini bisa sekolah kedokteran di Harvard. Ya habis ini kami miskin, kami nggak makan lagi, makan debu kami kali. Nggak kan mungkin ada orang ngomong gitu di celebration, ya nggak sih Ray? Ya nggak sih guys, Ray? Dan celebration ya, pastikan yang kamu pikirkan adalah hal-hal yang positif katanya di bulan Juli ini, oke? Including whatever you love guys, oke? Mari kita lihat kartu highlight kamu. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight July 2024. Thank you. Aku akan ambil 4 kartu ya guys dari sini. Yang pertama adalah kartu karir kamu Sagittarius, ya. Yang kedua kartu keuangan kamu Segi. Ya, yang ketiga kartu romance untuk Segi yang sedang couple. Yang keempat romance untuk Segi yang sedang single. Kenapa fire sign semua keuangannya itu the world ya guys? Aku bikin Aries the world deh kayaknya. Barusan bikin Leo the world juga. Sagittarius the world juga kartu keuangannya. Hah, interesting. Oke, mari kita lihat guys. Yang pertama dimulai dari karir kamu dulu. Jeng 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 jeng. This is not a good card Sagittarius, to be honest guys. Aku ini tarot reader, apa kartu yang terbuka itu akan aku bacakan ke kamu ya. The Ten of Swords itu adalah pembayaran karma yang akan segera berakhir. Bulan Juli ini akan menjadi puncak gak enaknya karirmu guys. Sorry, but it's for real dari kartu The Ten of Swords ya. Oke. Ten of Swords minor arcana. Ini kamu yang bikin atas perbuatanmu sebelumnya tentunya ya. You did something bad guys di beberapa waktu sebelumnya, dan ini adalah masa-masa pembayarannya aku lihat The Ten of Swords. Oke, disinilah tangis guys, disinilah air mata, disinilah kebencian, disinilah kesedihan, disinilah kekalahan, disinilah pengkhianatan, semualah ada 10 ini hal-hal negatif ini yang tertancap pas ke punggungmu ini. Dan ending, aku harus bilang ending, kenapa? Karena semua angka 10 di deck tarot adalah ending. Tidak ada angka 11. Setelah 10 akan kembali ke 1 S. Berarti kamu akan masuk ke Ace of Swords sebentar lagi. Everything is cycle guys. Menurut tarot semuanya siklus, tidak ada yang berhenti di situ. Even kamu ngerasa stuck lambat begitu, itu hanya the matter of time ya. The Ten of Swords aku ini lama banget Ray, udah 3 bulan, udah 3 tahun. Yes, it's the matter of time. Tergantung memang dari cerita hidupmu seperti apa ya. Tapi yang jelas di bulan Juli ini tunggal untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Juli kamu masih di masa-masa pembayaran karma akhir. The Ten of Swords adalah kartu yang tidak enak. Silakan kamu banyak-banyak bersabar katanya dalam karirmu ini Sagittarius, oke? Kita teruskan untuk kartu keuangan guys. This is the world ending of a cycle ya. Kalau misalnya keuangan kamu lagi baik-baik aja dari beberapa waktu sebelumnya, kayaknya enak-enak aja deh, mau beli apa aja ada, mau kemana aja ada, berhambur-hambur uang aku itu sampai tumpah-tumpah gitu misalnya. Maka ketika the world datang di bulan Juli ini, kamu akan masuk ke masa sulit dalam keuangan. Kalau seandainya menurut kamu keuangan kamu sulit banget Ray, seret banget, aduh mau makan aja nggak tahu dari mana, mau bayar biaya-biaya kehidupan sehari-hari juga sulit banget, maka ketika the world datang, maka di Juli ini akan ada masa-masa enak, masa-masa tenang, masa-masa berkelimpahan untukmu ke depannya. Dimulai dari Juli mengenai keuangan ya. Kamu yang tahu guys keadaan keuangan kamu seperti apa, but the world is major arcana. This is divine intervention, berkaitan dengan takdir. Memang sudah ending siklus lama, siklus baru akan segera dimulai, oke? Kita teruskan untuk Sagittarius yang sedang couple. The Three of Wands ini ada penundaan guys. Kalau kamu misalnya lagi gebet seseorang, lagi crush to somebody, dan kemudian kamu pengen untuk jadian sama dia, kamu mau jadiin dia jadi pacarmu begitu di bulan Juli ini, ih mau dong. Dan kemudian The Three of Wands adalah tertunda, tidak bisa ya. Kamu yang menunda atau dia yang akan menunda. The Three of Wands minor arcana, kartu manusia. Jadi akan ada penundaan dari kamu, entah tiba-tiba kamu withdraw with your plan, nggak jadi jangan dulu deh pacaran gitu. Atau bisa jadi dia yang bilang jangan dulu dong, kita teman dulu aja gitu ya. Kayak akan ada the Three of Wands atau penundaan. Kalau ini adalah pacaran atau rumah tangga, ada yang mau menikah, batal menikah.
Bukan batal guys, tertunda. Ya beda ya, tertunda dengan batal. The Three of Wands itu penundaan, delay. Kalau misalnya ini adalah pernikahan, kemungkinan berencana punya anak, ditunda dulu karena misalnya suami kerja pindah keluar kota, atau istrinya justru malah harus mutasi keluar kota, atau misalnya kalau ini pernikahan mau beli aset, aset tertunda dulu, mau KPR rumah, KPR ditunda dulu. Dan ada kesepakatan bersama, aku lihat di sini dengan munculnya The Three of Wands ya, jadi nggak bakalan berkonflik guys. Kita teruskan untuk Sagittarius yang sedang single. Ini masa-masa hermit guys. Kamu justru malah disuruh nyepi ya, diam-diam aja deh di rumah. Begitu kamu pulang kantor, masuk ke rumah, kamar, kunci diri. Oke, jangan open dulu katanya di bulan Juli ini, because hermit want to talk to you. Hermit ini bicara tentang kecerdasan, baik itu kecerdasan mental atau emosional ya. Hermit ini akan membantu kamu untuk cleansing the clutter in the past yang masih kamu bawa-bawa sampai ke bulan Juli ini. Ini juga adalah masa-masa dark night of the soul. Kamu akan sedih guys, banyak nangis sebagai seorang jomblo. Kamu akan merasa kamu adalah jomblo yang paling memprihatinkan di dunia ini, di masa-masa dark night of the soul-nya hermit. Tapi once kamu keluar dari hermit mode ini, kamu bukanlah Sagittarius jomblo yang sama lagi. Kamu akan menjadi Sagittarius jomblo yang berbeda guys ya. Yang maybe ready to be in relationship again gitu. Tapi tidak di bulan Juli ya. Kalau kamu sedang ngejar-ngejar seseorang di bulan Juli ini, hentikan. Kalau kamu sedang dikejar-kejar orang di bulan Juli ini, jangan kasih respon yang kayak kesannya itu open atau accepting ya. Karena biasanya di masa-masa hermit, setahu aku, kalau ada orang yang melibatkan orang lain dalam hidupnya, itu akan di cut off dengan secepatnya oleh hermit ini. Jadi kalau kamu jadian dengan seseorang jomblo di bulan Juli ini, itu akan gak lama guys. Sebelum Juli berakhir udah selesai. Kenapa? Karena memang kamu masih masuk dalam masa hermit mode atau masa solitude tadi ya. Jadi tidak boleh ada orang di dekat kamu. Dan karena ini romance reading untuk para jomblo, berarti kamu harus menjauh dari yang namanya relationship atau romance di bulan Juli ini. Tapi enjoy your time alone di masa-masa hermit ya. Oke, Sagittarius, itu aja yang aku punya untuk kalian guys di readingan highlight untuk bulan Juli 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Juli Sagittarius. Wish you all the best guys. Thank you very much. Dadah.